Cara berkampanye juga sama aja menurut Ana. Oke. Pada ujung-ujungnya juga ya malam hari H bagi amplop. Tidak. Kayaknya sudah tidak deh, Kan karena nomor saya 8 kan. Jadi Ana PT Klien sekarang DPD RI cari yang botak. Kalau 2019 itu Ana orang kampanye itu door to door kan. Oke. Kalau ini door to door. Baru kita orang kalau tidak boleh bicara, tidak boleh bawa WA, tutup aja orang pemulu selama minggu kanan. Tak bongkar ini rahasia, tidak apa-apain tak bongkar. Tidak apa-apa. Oh, oke. Kan bukan pada orang ini database. Pesan untuk caleg-caleg muda, jangan cuma umur yang dimudahkan, tapi pikiran juga kita orang harus bisa betul-betul tahu apa kebutuhan orang muda. Guys, kali ini orang kedatangan orang istimewa, anggota DPD RI. Calon ya. Amin. Istimewa itu buat Jogja. Amin. Amin kan saya dulu itu. Jadi sibuk apa sekarang, Bro? Sembako ganti ini. Tidak, soalnya anak kan tak biasa, bukan di sini ada betul di sana. Iya. Sekarang tak biasa di di sana, sini. betul-betul. Ronald di Juni everybody. Siap. Selamat datang, Bro. Siap. Oke, DPD Calon calon DPD RI nomor Nomor 8. nomor 8 ya. Jadi Ana dapat lagi nomor 8. 2019 kemarin Ana maju lewat partai dapat nomor 8. Nah, ini lagi dapat nomor 8. Dapat nomor 8 ya. Waktu 2019 ente DPR RI ya? Tidak, DPRD provinsi. DPRD provinsi nomor 8. Nomor 8. Dari partai Dari partai Gerindra. Gerindra. Sekarang Sekarang DPD Ana maju mengundurkan diri dulu dari partai, maju Oke. independen lewat DPD. DPD. Nomor 8 juga. Nomor 8. Tidak trauma yang tadi nomor 8 kalah kemarin toh. Mas saya tidak boleh bikin apa-apa. Ana abjad R. Oh gitu ya. Jadi kan sesuai abjad ini. Makanya dapat nomor 8, Ana abjad R. Ya mungkin Ana kalau bakurikim pindah nama AA Ronald, Ana nomor 1. Iya. Oke, Aaron lah. Iya ganti nama. So ada modal kan AA kan dari Bandung kan. Iya. AA. Ada modal saya. Ada modal. Oke. Nah, kenapa di DPD RI? Kenapa tidak ya DPR? Bisa langsung ya? Iyalah langsung lah begitu sih. Siapa apa? Kenapa DPD? Kenapa bukan DPR RI? Atau misalnya mungkin sama dengan yang 2019 kemarin DPR provinsi? Kenapa DPD? Jadi pertama, Ana itu kan dulu di partai. Oke. Gerindra toh. Kemudian calon 2019, calon ke provinsi. Tapi waktu 2019 itu Ana nomor urut terakhir. Oke. Nomor 8. Tapi alhamdulillah finish di posisi kedua. Posisi kedua. Posisi kedua terbanyak suara. Oke. Nah, di pemilu 2019 itu Ana lihat penetrasi money politik lo DPRD kabupaten provinsi itu tinggi sekali. Oke. Artinya masih bermain lawan-lawan ini banyak sekali yang main sawer-sawer ya, itu yang yang orang tidak punya kan. Oke. Karena orang ini kan orang tahu caleg BPJS. Iya. Iya di Gerindra dulu itu ada beberapa orang yang caleg BPJS, saya memang caleg tidak ada doi. Oke. Caleg yang bawa modal door to door, orang tidak mau haga, orang Baliho cuma karong. baliho karong. Kalau anak ada orang sumbang baliho. Ini juga orang ada sumbang. Oke. Jadi Anda lihat penetrasi money politik itu tinggi sekali. Nah, Anda kan tidak punya itu kan, tidak punya uang untuk money politik. Jadi Anda lihat posisi di DPD RI setelah kita orang pelajari, semakin tinggi NTP posisi bacalek, maka bukan semakin tinggi, semakin luas NTP dapil, maka potensi money politik itu kurang sekali, kecil sekali. Oh, oke. Oh, DP kebalikan ini. DP kebalikan. Semakin di bawah ente mau calon, maka money politik itu tinggi sekali. Oh, makanya NTP ini tadi bahwa yang luar biasa 2019 itu yang di DPRD kabupaten kota yang luar biasa money politik. Ente mau suruh calon DPRD kabupaten kota, kita orang tidak mau, Pak. Orang so tahu di sebelah rumah ada caleg, di muka rumah ada caleg, di belakang rumah. Coba ente bayangkan dari 20 berapa partai? 25 partai. Misalnya ada 8 orang satu dapil itu kali 8 kali 25 ada berapa orang? Oke, belum kalau misalnya rakyat ada DP harga sendiri standar, ada standar. Aduh, setengah mati sekali Pak. Muka sana kamar ini orang mau tanya, mau sosialisasi, orang tanya ada uang dulu. Oke, makanya kalau, ini. Iya, makanya kalau DPD RI, siapa yang bisa siram satu provinsi? Iya, betul. Satu kabupaten pun dia mau siram entero, tidak ada orang yang mampu Pak. Tapi harus mau siap berapa banyak uang. Kan kalau begitu di Gerindra kemarin berarti ente tidak ada chance untuk misalnya di DPR RI misalnya kan ada T. Kail Nino, ada T. Kasam,
Iya. Siapa yang di Gerindra DPR RI? Kalau di DPR RI itu kan Pusadiki buat tiga kan. Oke, 3 kursi DPR tiga RI. kursi. Setiap calon setiap partai bakal secalon 3 orang. Jadi kan kecil sekali DP ini ya. kemungkinan ente bisa mbak calon di situ. Oke. Tapi Makanya DPD ambil RI DPD. itu loh banyak juga loh DP ini dan orang-orang senior dan besar-besar orang di DPD RI yang Iya, tahu ya. ada banyak. Seperti Pak Fadel, Pak Sari, yang incumbent ini ya, Ya, Ibu incumbent. Rahmi, ada Ibu Dewi, Ibu Dewi, ada Pak Sisa, ya, Pohuwato, Pohuwato. ada Pak Tony, Kabupaten mantan wakil itu. bupati kan. Itu orang-orang yang kalau misalnya ya boleh mau bilang lah bukan BPJS lah orang itu, asuransi pribadi orang itu sih. Tapi kan kembali lagi penetrasi penetrasi anggaran ataupun uang-uang kos politik kan tidak terlalu Tidak ngaruh terlalu di besar, DPD ya. kan. Dan bisa Cuma jadi- sejauh mana ente orang kenal itu saja. Oke. Berarti nanti Pak memutuskan untuk di DPD itu karena tadi ya karena kos politiknya juga tidak gede-gede amat yang untuk ente. Tidak gede kalau misalnya nggak tahu DP cara mau baik ya. Bapak kan so tahu tuh. Iya. Karena pemilu 2014, 2019 itu beda jauh sekali dengan pemilu 2004. Oke. Penetrasi sosial media, terus kanal-kanal digital ini tak buka semua kan. Iya. 2019 memang so ada, tapi kan penetrasinya tidak Masif. semasif ini. Semasif ini ya. Oke, dan berarti nanti bisa mau klaim bahwa kalau misalnya mungkin dengan calon DPD RI yang lain, ya mungkin bisa dikatakan ente yang bisa lebih memaksimalkan itu karena yang tadi ya. Bisa dibilang begitu. Mungkin cuma Anas tahu yang pakai tools Oh begitu. gitu ya. Iya. Iya. Jangan mention DP tools aja, nanti orang mau tanya kan langsung. Kalau DP tools tanya Pak Beli. Oke, nah ini kan berarti Ana bisa bilang kalau misalnya DP presentasi antara yang serangan darat dengan serangan udara ini, kalau misalnya yang digital ini orang katakanlah serangan udara gitu. Daratnya nanti offline itu berapa persen sih NTP ini? Kalau Anas sekitar 90% udara. 90% udara ya? 10% darat. 10% darat itu apa saja yang dilakukan kalau yang offline yang darat? Ana mau door to door. Ana mau door to door. tetap juga tapi ada kan ya? ada DP timing kapan kita orang mau start kan. Door to door, baru juga Ana jaga sosialisasi, datang ke beberapa anak kontak-kontak di kabupaten-kabupaten begitu. Oke. Kalau misalnya NTP ini sekarang, kan ini kan satu provinsi. Jelas ada dong misalnya daerah-daerah tertentu yang memang ente targetkan, Ana sepertinya akan dapat banyak ini suara dari sini. Nah, ada ndak itu misalnya di kabupaten kota yang ada di Gorontalo? Ya kalau anak karena anak lahir besar di kota, ya mungkin itu salah satu anak kantong suara yang anak nilai ya, yang anak bisa lebih dari kabupaten-kabupaten lain. Oke. Karena kan anak radius pertemanan paling banyak di kota. Di kota ya? Kabupaten juga ada sebagian tapi tidak sebanyak di kota. Nah, ada yang menarik tadi yang ente bilang 90% lewat udara. Anda sempat ingat bulan lalu atau 2 bulan lalu itu, ada sempat sedikit viral sih, hampir viral sekali sih. Ente punya WhatsApp itu orang capture baru ini. Nah, apakah itu memang juga ente strategi biar orang ini atau memang terjadi begitu saja? Itu terjadi begitu saja Pak, anak tidak setting karena mungkin dia merasa terganggu, anak dapat WA atau apa. Tapi kan di WA Pak Ana itu anak kan belajar DP Pak Ente. Di WA Pak Ana itu anak kan minta izin pertama kali. Anak minta izin bisa tidak anak mau simpan DP nomor. Oke. Kalau dia tidak kasih izin ya sudah anak hapus dia dari apa anak. Oke, ente hapus. Anak kan mau permisi dulu. Iya. Istilahnya toki rumah dulu, salah. Oke, kalau dia kasih. Kalau dia terima izin masuk ya masuk. Tapi kalau misalnya dia tidak kasih izin ya sudah anak hapus. Oke, ya menarik ini guys. Dan apa DP nama? Terus langsung politik. Iyalah, DP nama saya politik gitu. Jadi orang langsung ke politik. Kalau yang narasumber lain analia belum langsung politik. Nanti habis dari situ baru orang balik lagi, baru ini. flashback lagi. Flashback lagi gitu. Tenang ente, maroko dulu. Ternyata biar isuan DP host juga dia buat tegang, Pak. Ada kamera Kak? Ada kamera ya? Iya, karena anak biasa Pak pegang kamera, bukan yang di kamera. Memang susah juga ini. Nah, itu gagal sekali kan DP bridging tadi itu. Nanti biasa di kamera. Iya. Dulu itu nanti kan dibarakati ya. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Nah, ini yang menarik. Barakati itu media yang memang konsisten bahas politik, betul? Tidak juga. Tidak juga ya. Cuman ya presentasi pembahasan politik di Barakati itu
Masih sama dengan Masih yang sama lain. Cuma karena mungkin Ana ada di situ sampai dia identik dengan politik. Oke. Padahal Ana biasa saja. Biasa aja. Barakat ini ya karena ente memang dari jurusan waktu di Bandung, memang ini ya, seni dan apa ya? Seni. Iya, Ana kan Fakultas Seni Sastra di Bandung, tapi jurusannya fotografi film. Fotografi film. Oke. Makanya itu ketika ente balik, hadir ini Barakati. Sebenarnya by proses juga itu. Pertama Ana pulang Gorontalo itu kan Ana bikin PH untuk wedding, untuk iklan segala macam. Tapi kan kembali lagi ternyata makin berjalan fotografi, industri foto dengan video di Gorontalo khususnya wedding itu kan hancur, bro. Karena terlalu banyak DP pemain, makanya hancur-hancuran harga begitu. Semua aktivitas juga banyak DP pemain, semua usaha juga banyak DP pemain. Cuma nggak tahu kayak fotografi bisa sehancur sekarang ini. Harganya bayangkan dari anak pertama pulang 2011, bukannya malah tambah naik, malah sekarang studio-studio DP harga jauh lebih di bawah dari kita orang 2011, Pak. Padahal investasi studio itu juga tidak sedikit. Luar biasa. Itu Alat investasi ente rasa kan? Iya. Ana coba beberapa teman-teman yang di industri foto waktu itu ya 4-5 tahun lalu Ana mau ajak ngobrol, tapi kan lagi-lagi dorang bilang dorang ada pasar sendiri, jadi kasih biar jual dorang murah segala macam. Ya, tapi kan lagi-lagi itu kan merusak pasar. Iya, merusak pasar. Ana tahu, Ana sudah bilang pada orang, Ana kalau mau tahu jadi begini industri foto Gorontalo, Ana mending pilih kuliah make up waktu itu jadi muah ya, jadi muah saja. Muah DP bayaran gila bro, dibanding fotografi. Siapapun DP yang foto, iya DP muah. Gila mahal. Gitu. Oke. Padahal kalau secara ini fotografi yang mau lihat sampai seumur hidup kan. Mua pun kalau biar legaga mua pe hasil karya. Tapi kalau di orang foto tidak gaga, dia mau dapat baminya pak. Iya kan? Cuman lagi berarti dari situ itu yang mengakibatkan ente hadir ini Barakati. Iya, banting setir kasih itulah katakanlah ya. Pelan-pelan kan dari situ Ana lihat kayaknya sudah tidak prospek ini industri foto wedding segala macam. Ya, Ana coba bikin konten-konten waktu itu tahun 2016, 2017 coba bikin konten. Ana konversi alat-alat ini jadi alat-alat untuk bikin konten. Oke. Nah, begitu baca ternyata Ana tidak bisa sembarangan untuk memuat sesuatu kan. Karena kalau mau tak salah apa-apa ente mau kena delik aduan. Karena Ana bukan media, Ana berdiri kan perorangan. Akhirnya Ana putuskan untuk memediakan ini Barakati. Jadi kalau ada bahas apa-apa segala macam tidak bisa gitu, orang kan media. Jadi harus kalau misalnya ada apa-apa ya harus jerat dengan undang-undang pers. Jangan jerat dengan KUHP karena beda. Jadi makanya itu ini. Dan apa ini kan itu waktu ente bikin Barakati, ente juga so aktif di ini enggak? So aktif di politik enggak di Gerindra di mana gitu? Ana waktu pulang dari sebelum pulang Gorontalo memang so aktif politik. Apa dulu? Ana tahun 2010 itu jadi staf ahlinya Pak El Nino. Jadi staf ahli DPD RI. DPD. Berarti ente paham lah bagaimana situasi DPD RI di sana. Sampai 2014 itu Ana staf ahlinya El Nino, habis itu 2014 sampai sekarang pun masih staf khususnya. Staf khususnya dari DPR RI. DPR RI. Orang mau ini sedikit deh sebelum orang mau lanjut itu Barakati tadi. Ana penasaran yang ente lakukan ketika jadi staf ahli DPD RI itu bagaimana sih kondisi di sana? Ya ini bisa jadi juga kalau ente terpilih kan pasti akan ada di sana juga gitu. Jadi kondisi yang dari tahun 2009 sampai sekarang itu kurang lebih sama ya. Bahwa DPD RI itu sekarang lagi berjuang bagaimana supaya bisa lebih punya peran di MPR. Gitu. Karena selama ini kan DPD RI beda sekali dengan DPR RI kan. Jadi DPD RI itu hanya bisa mengusulkan sesuatu tapi tidak memutuskan seperti DPR RI. Begitu. Berarti posisi sekarang DPD RI itu kalau mau frontalnya itu berarti pelengkap ya? Tidak ada kerja apa-apa. Iya, bisa dibilang begitu ya. Makanya sekarang teman-teman ataupun orang-orang yang duduk di DPD RI itu yang berusaha bagaimana merubah regulasi di dalam bikin DPD RI ini bisa lebih punya peran di MPR itu kira-kira 11-12 lah dengan DPR RI lah. Iya karena kalau sekarang kan ada hak budgeting di kementerian, ada hak legislasi seperti DPR RI gitu. Ini paling DPD RI itu yang paling diperhitungkan itu kalau misalnya soal pemilihan ketua MPR RI karena fraksi paling besar ya. Iya karena satu tanpa semua ya.
cuman Ya, itu. kurang lebih kurang Nah, begitu. baru kenapa ente mungkin juga anda tidak tahu yang calon-calon lain yang juga memilih DPD RI. Ente so pernah di DPD RI dan seperti itu situasinya. Gitu. situasi. Bahkan mungkin Kaninong juga kan pertama DPD RI baru so di partai so DPR RI. Nah ente itu masuk ke situ, ente so tahu DP posisi, apakah memang mau jadi cuman pengen jadi ini? Oh ini batu loncatan anak untuk ada di Senayan atau Yang pertama bukan batu loncatan. Kalau misalnya kemarin kayak Pak El Nino itu kan, dia memutuskan untuk pindah ke DPR RI itu ya karena dia merasa pengen punya peran lebih. Oke. Bisa lebih orang Gorontalo dapat rasa. Ah, Nah setelah di DPR RI ternyata Ana lihat sebenarnya DPD RI juga bisa berpeluang sama, mirip-mirip, Oke. bawa kemari program kementerian ke daerah. Tinggal bagaimana ente bisa mau balobi itu di kementerian, bisa kasih banyak link di Senayan. Jadi kurang lebih begitu sama juga. Jadi mau tambah kamari porsi untuk Gorontalo misalnya kita mau tambah beasiswa, kita mau tambah misalnya Gorontalo butuh gedung seni nih. ah, Bukan dari Pak Ana DP uang, bukan dari Pak Oke. tapi kemungkinan kita orang bisa mau balobi Kementerian Pariwisata, Ekonomi Kreatif untuk tolong dong dibikinin ini bikin ini di Gorontalo, kasih ini di Gorontalo kan bisa begitu. kalau misalnya ke ini Kementerian Pariwisata baru lagi anggaran dibahas lagi DPR RI memental kamar di sana. Makanya tinggal bagaimana ente membalobi ke sana ke dalam kan. Berarti lobbynya itu di kementerian dengan di Di DPR RI DPR juga, gitu. gitu ya. Tapi Oke. kalau misalnya program ke Gorontalo bisa langsung ke kementerian. Bisa langsung kementerian ya. Ya. Kalau Itu kan aspirasi kan. Ya. Jadi tinggal bagaimana kalau misalnya Sandiaga Uno sekarang orang Gorontalo ya kita orang bawa jalur itu. Ah. Mungkin kita orang ketemu dengan Om Hengki dulu DPCB. Oke. Om Heng minta tolong Om Heng ini begini sama Pak Sandi. Oke. Berarti pada akhirnya kan karena ini so ada di Senayan, otomatis jaringan dan sebagainya itu Iya, terbuka seperti dan itu ada potensi untuk itu Ya, ya. jadi cara mainnya bisa begitu. Tapi itu kan aspirasi kan Ya, kita ya, orang ya terserah siapa yang mau ditunjuk untuk membabekan di apa misalnya ada proyek di Gorontalo terserah kementerian. Dari kementerian mana yang Ya, mau ini? yang penting kita orang sudah mengusulkan ke kementerian. Oke. DPD RI ada prokir juga macam DPR RI enggak? Atau Ya, DPR? kurang lebih sama. Sama, ada inilah, ada aspirasi lah jatah-jatah Jatah aspirasi ya. Tapi tidak sebanyak DPR RI memang. Nah, Anda penasaran bagaimana NTP cara karena dengan model begitu DPD RI gitu dengan konsep seperti itu tadi gitu. NTP cara ketika misalnya turun ke konstituen yang ada di Gorontalo gitu. Isu apa sih yang ente bawa gitu? Baru kemudian meyakinkan orang bahwa ini bisa Anda perjuangkan sementara kalau misalnya orang tahu itu dia itu DPD RI itu begitu susah sekali untuk bisa dapat ini di sana. Yang pertama, Ana jarang sekali baca cerita begitu ya, karena di masyarakat bawah itu, bro, Ana pengalaman dari 2019, dorang menarik masih ini. jaga tanya NTP visi misi, caleg. Oke. Ya sedangkan sepengetahuan di kita orang, Ah. caleg itu kan tidak perlu visi misi. Ya. Caleg itu kan dia tugas hanya legislasi, budgeting, kontrol kan. Kita orang ini bukan eksekutif, Ya, bukan calon bisa eksekutif, bupati, wali wali kota, kota, yang bisa membikin program, bro. Bisa Pegang uang, bisa batehel jalan. Iya, bisa batehel jalan. Yang tidak ada got orang bikin got. Ya. Oh, gitu. Yang 1 tahun bisa jadi 5 tahun DP pengerjaan. Iya, baku ganti DP ini. Iya. Jalan di mana lu? Taruh sudah lupa Di Konoha, Konoha ya, oke di Konoha. Iya. Jadi anak petugas sekarang itu anak turun-turun ke bawah itu, anak baru sebatas mbak kasih mengerti Pak, banyak orang batanya bahwa ini tugas DPR RI ini, tugas DPD. anggota legislatif itu bukan begini Bu, bukan ini Ibu misalnya Mbak Tagi, Pak aspalakan orang pe jalan. Di situ bukan kita orang petugas, tapi kalau mau bilang Pak eksekutif, mau bawa ini Ibu pe aspirasi ke eksekutif, Oke. bupati, wali kota atau apa, itu kita orang bisa. Orang Orang mau kawal oke. ini Ibu pe aspirasi ini, tapi bukan orang yang backend. Oke. Begitu. Nah banyak orang kasihan yang ketika kampanye, orang baku janji akan ini rakyat ini Dengan warga-warga itu, ini. Iyo, kalau saya jalan lah, terpilih, mau atap jalan saya lah. mau aspal ini jalan di lorong ini. Padahal itu bukan kewenangan DPR. Jadi ada orang salah kaprah. Iya, salah kaprah. Pada akhirnya ketika misalnya dia jadi baru itu tidak terlaksana, orang masyarakat rata Iya, semua pukul rata ini, semua bahwa ini caleg tambah ini akal tambah gitu. akal. Padahal dia itu yang baca lagi tidak mengerti apa tugas legislatif. Oke. Nah, setuju ndak ente kalau misalnya minum dulu? Baca cerita politik terus. Partai penama politik.
Ya kayak ini. Patah. Sepakat nggak ente kalau misalnya kayak tadi ente bilang, hari ini itu anggota caleg calon legislatif itu mau terserah dia mau DPD RI, mau DPR RI, DPRD provinsi dan sebagainya, itu banyak didominasi oleh orang muda. Iya. Ya. Anda sepakat. Nah, Tapi oke, ada DP tapi. oke, gimana DP tapi? Tapi cuma umur biologis yang muda. Pikiran mungkin tidak muda-muda amat. Oke, coba gimana itu? Misalnya kayak misalnya caleg-caleg. Ah. Dorang klaim dorang orang muda. Oke. Tapi dorang tidak tahu apa yang dibutuhkan orang muda. Oh. Dorang selalu berposisi seperti caleg-caleg yang orang-orang di umur atas. Iya. Ya bikin sosialisasi biasa, kasih uang duduk, habis itu bagi-bagi jilbab, bagi-bagi apa, habis itu tidak ada loh gagasan. Ini tidak tahu apa ini yang orang-orang muda tahu. Yang orang-orang muda butuh ini tidak tahu. Coba ente tanya siapa yang juara MPL, siapa yang tim mana yang dominasi MPL, M5 apa semua, Free Fire. Dan itu kan sebagian besar orang muda ada di situ. Oke. Bagaimana mau bergeser yang tadinya misalnya orang yang didominasi setiap keseharian dia main game, itu orang mau geser ini game ini jadi satu industri yang bikin dia ada uang. Kan orang tidak tahu itu. Iya. Yang bermain game kan? Tidak, orang muda malah bawa urus jalan, malah bawa urus ini yang bukan orang petugas. Padahal ada hal-hal lain yang mungkin lebih kreatif yang itu sesuai dengan anak muda zaman sekarang. Itu kita orang harus bawa ke orang-orang muda. Jangan sama, makanya Anda bilang secara biologis iya muda, tapi orang tidak ngerti apa orang muda butuh. Mungkin pemikirannya karena orang mau ikut, dia orang senior kemarin gayanya seperti itu dan menang, makanya orang bikin. Ya, misalnya ketika orang muda butuh pendampingan, orang PUMKM segala macam, butuh pendampingan segala macam. Ya berarti yang ente harus kasih masuk pola pikir digital ke dorang. Iya. Kan? Nah itu dorang caleg-caleg muda ini bisa tidak? Harusnya bisa. Oke. Pada akhirnya jadi sama, cuma umur yang muda, betul yang bilang tadi. Cuma secara biologis muda, tapi dorong pemikiran juga tidak jauh beda dengan sehingga progres kampanye juga cara berkampanye juga sama aja menurut Anda. Oke. Pada ujung-ujungnya juga ya malam hari H bagi amplop. Iya. Baru satu lagi bro, Anda juga itu cuma mau ini Anda posisi ini Anda baca calon DPD itu Anda cuma mau kasih lihat ke teman-teman. Oke. Bahwa kalaupun ente tidak punya uang, ente bisa ada kok di politik. Ini politik ini bukan tempatnya orang-orang yang punya ada uang. Gitu. Ente punya gagasan dan ente punya kemauan, ente biar tidak ada uang, ente bisa di politik. Oke. Contoh Anda bisa calon kayak orang Pak Fadel yang mantan gubernur, mantan menteri, sama-sama ada tanpa uang. Anda bisa kok. Bisa kumpulkan 3.000-an KTP untuk bakal calon Pak Ana di DPD. Iya, tapi kan di politik itu kan ada dua sebenarnya yang kadang orang itu masyarakat itu dia sering baku tukar. Ada yang dia punya nama money politik seperti yang kita bilang tadi. Ada dia punya nama cost politik. Nah kalau ente sendiri gitu, apakah memang tidak ada sama sekali atau? Iya jelas ada lah. Ya cost politik ada. Oke. Misalnya kan dunia sekarang kan ente mau ajak orang muda untuk ngobrol diskusi itu kan kopi rokok, kan itu cost politik. Nah itu memang ente tetap siapkan itu juga. Tetap siapkan juga. Tapi itu kan tidak sebanyak dorang-dorang yang banyak-banyak uang kan. Mas apa tadi mau spin? Itu pun anak jaga bawah ditampa Pate Milan diuslap karena itu bisa cash tunda. Iya. Milan. Oke. Jadi langsung Milan di mau bayar ya upoli buti di hui ya dia mau bayar. Kan begitu. Oke. Jadi begitu. Iya. Berarti memang kalau orang lain kan begini. Meskipun dia tidak punya banyak budget untuk kasih calon, setidaknya dia harus siapkan. Nah, ente sendiri berarti tidak menyiapkan itu ya. Pokoknya mengalir begitu saja. Oke. Karena menurut Anda kalau misalnya ente mau paksain juga, kalau memang tidak ada ente mau paksain bagaimana coba? Cocok. Sedangkan Anda stiker kemarin, Anda nanti baru-baru ini ada stiker. Nanti pas ada teman-teman cetak stiker, ya orang bilang, orang mau cetak akan ente punya. Wah kalau ente orang mau cetak, alhamdulillah. Oke. Iya. Orang kirim ke 10.000 stiker, ada yang bahas sumbang kamari 2.000 stiker, banyak orang tuh. Oke. Nah, menarik ini. Berarti kalau misalnya Anda boleh simpulkan, berarti ya yang lain Ana sepengetahuan Ana, mungkin juga teman-teman yang sempat duduk di sini juga, dorang tetap meskipun tidak ada uang dalam tanda kutip, tapi orang tetap menyiapkan kos politik. Nah, ente sendiri, ya kos politik ente tidak standarkan, Anda mau kasih buang berapa. Ngalir aja. Kalau misalnya orang datang pengen diskusi, pengen apa, ya sudah ayo ketemu.
Oke. Tapi kalau misalnya banyak-banyak, Ana biasanya, misalnya Ana so tidak mampu nih, Pak, 20 orang. Ana so bilang, Ana tidak mampu kalau sudah 20 orang, so. Oh, Begini, 55 jual, 5 bulan, 5 minggu ini, 5 minggu Ah, depan. iya, Jadi iya, mau cara iya. begitu. Oke. Dan ini berarti praktis, kalau misalnya seperti itu berarti ini keluar dari NTP kantong pribadi dong? Iya, DP ini. keluar dari kantong Iya. pribadi. Nah, apa dulu? Sekarang berarti yang NT ini, Barakat ini berarti... Iya, Barakati masih jalan. Hmm. Jadi Ana DP CEO di situ. Oke. Baru juga Ana masih staf khususnya Ah, Pak Elnino di iya, iya, DPR iya. RI kan. Oke. Baru juga Ana masih staf ahli di DPRD provinsi. Oke, jadi banyak pintu guys. Jadi cuma satu pintu punyanya serong Jangan akan ini. bongkar di sini, Oh Pak. ya, ente mbak bongkar tadi bukan Ana. Oke, nah menarik. Ana penasaran dengan NTP tagline waktu 2019, Bang Kumis. Bang Kumis ya? Iya. Nah sekarang ente masih pakai? Tidak. Kayaknya sudah tidak. Kan Karena nomor sama 8 kan. Jadi Ana PT Klein sekarang DPD RI cari yang botak. Ah, ya, Kan ya, delapan ya, juga, ya, masih ya. tetap B kan? Oke. 8. B kan botak. Oh, oke, botak ya. Jadi NTP tagline sekarang Masih botak tetap ya. begitu. Oke, makanya Cuma begini, kenapa Ana tidak bakumis? Kalau bakumis dapat lihat ketua. sementara ente mau ini Iya. anak muda dari karakter orang memang masih muda juga. Cuma kan? ini kumis juga, ini tidak boleh mau kontrol deh. Kohelengan baru umur 28 so bagus. Sama dengan Am41. Sawah-sawah. Gitu. Nah, ini Ana penasaran dengan cara ente turun ke masyarakat tal gitu. Oke lah, mungkin kalau misalnya dari sisi apa serangan udara, ya mungkin orang juga sudah tahu, buktinya juga sempat viral itu dan sebagainya. Nah, yang turun ke lapangan ini dengan segi kos politik yang ente bilang tadi itu terbatas dan sebagainya, bagaimana sih ente manage? Jadi anak mau pakai pola kayak 2019. Misalnya anak ke Bone Pesisir misalnya. Ya sudah, anak naik motor atau misalnya ada kendaraan, ada oto, anak naik oto ke sana, anak parkir, kemudian anak jalan misalnya 100 rumah ke sana, anak jalan bagi-bagi anak stiker, perkenalkan anak diri anak caleg. Kasih anak leaflet, ya kalau orang terima alhamdulillah, kalau orang tidak terima jalan pindah rumah lagi. Pindah rumah lagi. Begitu. Semua daerah ente bikin begitu atau ente pilih-pilih di mana ini? Semua daerah. Semua Cuma daerah. kan karena dapilnya besar, tidak mungkin kan semua rumah bisa menanyakan toh. Jadi ente strategi pilih itu di sini kira-kira itu bagaimana ente cara bapetak oh ini di sini kayaknya. Tergantung intuisi. Kalau misalnya ente lagi naik motor, kayaknya banyak rumah di sini. Boleh. Iya. Berhenti di sini. 2019 soalnya begitu kan. Wah, dari jam 3 anak mobile ya. Di sini kayaknya posisi bagus parkir di sini. Sudah masuk rumah-rumah yang ada di situ. Oke. Cuma kalau di kota dulu 2019 ada banyak sekali kan perumahan. Jadi Jadi enak. ketika anak enak tapi ternyata orang PKTP belum KTP situ. Oh iya. Kalau iya, perumahan, iya. apalagi perumahan yang baru, Betul. rata-rata orang PKTP itu masih Dari orang mana perumahan yang kemari. sebelumnya. Oh oke. Tapi kalau KTP yang perumahan-perumahan lama, rata-rata orang PKTP Perum apa Iya, BPN. Perum, Pulubala, Pulubala. BPN, Awara, Itu Kaputi, itu pasti, rata-rata sudah rata-rata ya. Dan itu target awal itu waktu di situ yang target awal itu. Iya. Baru tidak mau masuk di kos-kosan. Kalau di kos-kosan kan bukan orang-orang sawah. rata-rata bukan orang Oke. kota. Dulu ya di kota. Nah, berarti praktis berarti begini ya. Karena keterbatasan dana kos politik yang ente ini, berarti ente kalau misalnya di bisnis itu kan ente paham target market yang harus ente ini ya. Iya, kita orang harus mau positioning dulu kita orang diri kan. Iya. Kita orang positioning dulu ya. Kita orang tidak boleh mbak posisi bahwa kita orang pediri ini sama kayak caleg-caleg yang lain. Oke. Yang datang mau sosialisasi, kumpul orang, kasih uang duduk, kasih uang makan. Karena begini bro, ketika anda pikir juga kalau DPD RI masih mau pakai begitu, emang berapa banyak sih yang bisa ketemu ente setiap hari? Kalau masih pakai pola begitu kan? Makanya kenapa anda combine sebagian besar itu udara dibanding dengan darat. Oh. Karena ente mau turun satu hari mau ketemu 100 orang pun, suara yang kita orang cari ini sekitar 70 ribuan. 70 ribuan. Iya. Ente tidak bisa mau ketemu sebanyak semuanya itu. itu ya. Apalagi dengan kos politik yang terbatas. Apalagi dengan anak pemodal kalau mbak door to door ini, Boy. Asik ya. Habis berapa lah? Habis berapa botol itu? Biasanya 2. Sebelum turun itu 1, baru pas habis turun. Oke. Nah, Anda penasaran ketika ente masuk itu ke rumah, bagaimana sih ente? Orang jaga kaget bro.
Oke, ada. Kayak ini siapa malah ada beberapa anak video yang 2019, cuma yang baru-baru ini kan belum ada itu. 2019 orang kayak bengong begitu. Ini tuh orang ini satu ini datang-datang, baru orang tanya, tipe TS bukan, saya DP caleg. Oke. So DP caleg langsung ini yang bawa ini. Iya, sudah orang mau terima, ada yang terima, ada yang batolak, saya PNS. Oh, nggak gitu ya? Makanya anak tidak masalah, yang penting anak silaturahim kan anak. Jadi mau diterima atau tidak, ya yang penting saya silaturahim, so ketemu ti ibu so bisa lihat saya Tidak minta caleg ke DP ini, DPRD DP provinsi. nama dan DP nomor HP. Kalau 2019 anak minta Nama dan dan nomor mana. HP. Kalau ini tidak. Kalau ini karena so banyak database, anak Iya. So banyak. bayangkan dari 2014 anak berkumpul itu database bro, sampai sekarang. Oke, berarti memang dari sejak dulu ente memang so siap kan? Semua amunisi yang ente mau ini, Iya, berarti anak memang so rencanakan. So rencanakan itu karena kita orang so bahas ulang-ulang kali bahwa makin ke sana kita orang pe dunia ini makin virtual kan, makin digital semua. Jadi ya jalan satu-satunya untuk bisa ketemu dorang, bisa bersapa dengan dorang ya dari kanal digital. Jadi kumpul sebanyak-banyaknya database. Oke, iya menarik. Dan Ana yakin juga yang lain yang bahkan mungkin ke kelas Pak Fadel juga paling tidak sebanyak ente deh database. Ya, anak tidak tahu. Bisa jadi. Jadi anak kasih nama kalau 2019 itu anak orang pe kampanye itu door to door kan. Oke. Kalau ini door to door. Door to door. Jadi orang di samping door door to door dapat kita orang pe pesan kampanye. Iya. Jadi ada orang pe tagline ini caleg door to door. Oke. Nah, sekarang begini. Karena lewat online, karena lewat udara gitu. Apakah juga nanti ya ente mau kampanye pada orang juga sesuai dengan jadwal kampanye yang ada yang Bawaslu tetapkan? Atau ente ada strategi lain kah? Bagaimana? Anak itu selalu ingat Kaninong ada bilang dulu itu bahwa pesan politik yang paling ampuh itu adalah bukan pesan politik. Oke. Jadi ini kan tergantung DP copyright kan. Iya. Ente ini termasuk unsur kampanye. Anak jujur anak bawa WA dari 1 tahun kemarin, dari bulan Januari kemarin anak mulai start bawa WA. Tapi kan kalau dari 1 tahun kemarin itu kan memang dari Bawaslu juga belum ini aturan. Iya. Nah, yang anak ini tuh after ini gitu. After ini kan setelah masa tenang apa semua gitu. Anak tetap mau bawa WA, tapi kan yang anak WA kan bukan kampanye. Kan tergantung copyright kan. Oke. Baru kita orang kalau tidak boleh bicara, tidak boleh bawa WA, tutup aja orang pemulu selama minggu tenang kan tidak boleh. Iya betul. Orang kan baca cerita biasa kan. Oke, silaturahmi biasa. Iya silaturahmi biasa. Buat tidak boleh kan kampanye. Ya. Coblos saya itu yang tidak boleh. Oke. Ya. Dan itu Kan sebenarnya kalau misalnya anak pasang, misalnya di minggu tenang anak pasang baliho, DPD RI cari yang botak. Buat cari kan, bukan coblos. Kan terserah orang kan mbak coblos atau tidak pakai foto, tidak pakai apa. Tidak pakai foto. Oke. Menarik juga itu. Kan ya. Bawaslu tidak boleh kasih turun. Iya, siapa ini dia? Iya kan? Dan unsur kampanye apa? Anak tidak pernah bilang coblos, tidak ada nomor urut di situ. Anak kan cuma bilang cari yang botak. Mau suruh cari pada orang. Habis itu terserah orang bikin apa. Berarti definisi kampanye menurut ente itu adalah ketika orang mempromosikan orang punya diri sebagai caleg dan meminta mereka untuk Iya, memilih orang. meminta orang untuk memilih orang. Oke. Kan orang tidak meminta untuk orang pilih di saat itu kan. Iya. Dan itu akan kesulitan kalau via darat, ya? Iya, akan kesulitan kalau dia datang. Cuma karena door to door. Orang semua rajia ini. Door to door. Database. Boleh spill? Kalau tadi kan mungkin kos politik ente tidak mau spill. Kalau database boleh range lah kalau tidak mau di angka ini. 3 digit. 3 digit guys, banyak sekali. Oke, banyak sekali. Dan paling banyak dia wilayah mana? Kota kah atau ini? Kabupaten ya? Karena kabupaten kan paling banyak penduduk kan. Oke, ya Kabupaten Gorontalo yang paling banyak. Kabupaten paling banyak penduduk. Jadi itu database itu orang dapat lama, anak kumpul satu-satu. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan anak kumpul. Bahkan dari itu 3 digit itu ada kali sekitar 10-20% yang sudah tidak aktif. Oh, karena saking lamanya. Saking lamanya DP data itu kan orang.
Coba bayangkan setiap ada sosialisasi DPR, 4 pilar apa semua kan ada absen. Ya. Itu loh kita orang input satu-satu loh. Itu dari 2009 coba. Iya. Dari 2009 kita orang mau input semua. Konsisten. Itu ente mau Mbak ini. Bukan Bu Ana, yang ngajarin itu kan anak kan El Nino waktu itu. El Nino itu kan setiap apapun DP acara itu diajarin bahwa kita orang harus pakai absen, harus kita orang tahu siapa kita orang ketemu ini, kita orang bisa kontak dia kapan lagi. Jadi kita orang kumpul semua. Oke, itu kayaknya calon-calon lain boleh mau Mbak ini itu tidak berarti tak bongkar ini rahasia tidak apa-apa ini tak bongkar. Tidak apa-apa. Oh, oke. Kan bukan Pak Dorang in database. Ya. Mbak kumpul langsung tidak ada waktu ya. Mbak kumpul ulang tidak ada waktu, baru 2 bulan. Makanya sama harus feel ya. Ya kalau tools orang bisa. Oke. Cuma kan Cuma DP, database, ya. DP database dan copyright kan Iya. itu yang jadi. Caranya gitu. Oke. Karena ternyata juga DP treatment beda-beda. Kan ente tahu lah ya. Kan kita orang database itu kan ada banyak sekali variabel kan. Kita orang tahu kan banyak sekali DP variabel, DP umur, DP sekolah, DP gender. Nah, pada orang itu treatmentnya beda-beda. Kalau pakai orang kan orang suka sepisah kan semua tuh. Oh, sudah klasifikasi. Iya, suara klasifikasi yang umur begini lo nggak cara buat treatment. Ini begini loh. Iya. Wih, detail sekali guys. Iya. Aduh. Tapi kan tidak ada waktu dorang. Jadi kalau maunya ada doi, kita ada data. Maunya ada doi, kita ada data. Jadi ini podcast ini selain Baspil juga Pak Kusoka kan. Karena memang waktu Anda ingat sekali itu Teh Jack Ma bilang gitu. Dia bilang bukan yang punya doik banyak yang bisa kuasai dunia malah. Dia yang punya data. Yang punya data yang bisa ini. Makanya selain data dia itu kan konsisten kita orang bahas lama sekali kan. Apalagi kan dengan El Nino dulu itu kita orang bahasnya bukan jumlah pemilih bagaimana, bukan tidak. Yang orang bahasnya itu bagaimana penetrasi kita orang pada orang itu biar bisa lebih masif. Jalan satu-satunya itu database dengan kanal digital. Dengan kanal digital ya. Jalan satu-satunya. Ente ada tim enggak? Ketika misalnya mau door to door itu dia itu. Ada tim, tim sekitar ada 20 orang yang baku bantu dengan anak. Dorang relawan apa dulu Sumitro kah atau Sumitro ini suka minta rokok. tahu dah. Tidak, gua satu umur. Istirahat. Ana itu tidak mau bilang. Mana saya tidak tahu. Bacek. Ternyata orang ini lahir tahun 2000 pun banyak mulu di muka pakai orang. Ini istilah Sumitro itu kita orang yang tahu suka minta rokok. Oke, jadi tim itu ente gaji dorang kah atau memang memang relawan? Relawan nih? Relawan dorang. Oke. Jadi dorang kasih memang suka rela ada bantu dari pengumpulan KTP kemarin. Anak saja waktu pengumpulan KTP itu, anak kan waktu itu 2 bulan ada di Bandung waktu itu. Jadi anak posisi di sana, dorang kasih yang ya? Bahkan yang daftar pertama kali Pak Ana dorang. Anak tidak ada waktu itu, dorang yang daftar. Keren, kalah Prabowo Pak. Bukan kalah. Waktu itu anak memang sudah beli tiket. Oh iya. Keluarga waktu itu mau akhir tahun kan. Jadi ya karena memang kita orang sobat cerita ke sana mau ngotot tetap mau maju ya sudah ayo bismillah. Oke. Nah sekarang kalau ini Nal, kalau misalnya NTP ya pastilah NTP Dapil juga pasti nonton karena Dapil seluruh Gorontalo. Seluruh Gorontalo. Yang ente temui sekarang misalnya itu kan ente door to door dan sebagainya. Pasti tetap ada isu yang harus ente bawa dong untuk ini dorang itu. Nah isu yang konkret deh yang misalnya ente bawa ke dorang gitu. Jadi sebuah solusi untuk orang lah. Ana cuma bilang bahwa anak visi misi ini hanya satu. Oke. Visi misi kerakyatan, yaitu aspirasi apa saja yang mau kasih tahu kamari Pak kita, mau kasih tahu Pak Ana itu yang akan Ana bawa ke pusat. Ana mau suarakan di pusat. Oke. Aspirasi apa saja mau bilang misalnya ada orang butuh ini yang butuh pusat intervensi, ya itu yang Ana mau suarakan di pusat. Katakanlah misalnya ente duduklah, terpilih lah, insya Allah amin gitu. Misalnya ada aspirasi apa? Aspirasi dan kemudian itu aspirasi datang dari bukan NTP voters, dari bukan NTP pemilih. Ya tidak masalah. Masalahnya ente mau identifikasi juga bagaimana ini NTP pemilih dengan bukan pemilih. Katakanlah beginilah, basis. Misalnya suara terbanyak ente di kota. Kecil sekali misalnya kalau di kabupaten itu katakanlah di Tilango inilah. Cuma satu suara ente cuma anak misalnya.
misalnya. Jangan gitu. jago spill orang somba kampanye. Oh tidak, Kan ente. cuma anak misalnya, kan ini kan contoh gitu di sini gitu. Nah, baru kemudian tiba-tiba ada masyarakat di sini dan sebagainya menyuarakan aspirasi ke ente. Tidak ada masalah. Namanya ente ketika so dilantik, ente so disumpah, Oke. ya ente satu Gorontalo ini so itu dorang pe aspirasi yang ente harus bawa, ente harus pikul. Gitu. So tidak boleh membaca cerita misalnya bote ini, bote itu, bote ini, tidak. Karena ente sudah jadi wakil lo semua. Oke, kalau misalnya orang dapat dengar itu, berarti tidak usah, kalau tidak perlu pilih partai onal olo, tidak apa-apa, karena kalau dia tahu dulu pun kita pe aspirasi. Ya cuma persoalannya anak mau dapat tahu bagaimana DP aspirasi kalau tidak baku kontak. Iya, 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 iya. Kan begitu, kan? Iya, iya, iya. Kan selama ini yang baku kontak dengan anak yang lebih mudah menyampaikan DP aspirasi. Kan? Yang baku kanal, yang Ya. sering baku kontak, oke. Begitu. Nah, kalau misalnya orang nonton saat ini gitu, apa DP ini gitu, apa dan namanya, DP alasan, kiapa dorang di tanggal 14 Februari nanti itu harus pilih nomor 8 DPD RI yang botak. Ente bilang ke DP alasan supaya dorang mau pilih anak itu, iya satu, anak satu-satunya calon yang mungkin bisa baku kontak dengan dorang dan dorang punya anak pe kontak, dorang bisa kenal dengan anak langsung. Oke, biasanya belum tapi bagi kalau saya tidak ada protokoler apa gitu. Mau protokoler bagaimana Pak? Kita orang ini kan biasa begini. Tidak, baru yang pertama bro, anak belajar berpolitik itu kan dari El Nino. Oke. Ya Bapak tahu sendiri kan Iya, bagaimana El iya, Nino. iya, iya, iya. Jadi, Tunggu dia datang ke sini. jadi kira-kira apa yang anak lihat, dia itu kan orang role model. Oke. Dari semua politisi, karena anak pertama yang ngajarin yang bakader, istilahnya bakader Pak anak dia, jadi anak role model dia. Jadi kurang lebih ya begitu. Makanya sampai sekarang anak tidak percaya money politik. Iya, iya, Ya, iya. karena iya, dari iya. awal anak tak kader, anak pe otak tahu bahwa politik itu tidak harus pakai uang. Tidak harus pakai uang, begitu. Kos politik ada tapi bukan untuk Bukan money politik. untuk money politik. Oh, Makanya anak tidak oke. percaya money politik. Iya, iya. Pesan terakhir, pesan untuk caleg-caleg muda. Pesan untuk caleg-caleg muda, jangan cuma umur yang dimudahkan, tapi pikiran juga kita orang harus bisa betul-betul tahu apa kebutuhan orang muda. Oke. Mantap, bisa jadi ini konten TikTok itu. Iya, karena selama ini kan orang tidak tahu, kasihan. Iya, 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 iya. Baru iya. ini bro, yang orang muda sekarang itu, rata-rata orang muda, orang itu cenderung apolitis kan. Orang tidak terlalu baku pikir dengan ini, apalagi generasi Z ini. Oke. Coba ente lihat, ente mau bahas politik dengan dorang mau kasih tinggal ente Pak. Iya, iya. iya. Dorang ada Bisa sibuk sikap dengan awal. dorang pe dunia sendiri. Nah, Oke. ente bisa tahu ndak itu dia itu. Kalau ente tahu ya berarti ente calon yang bisa dorang andalkan nanti mau duduk. Jangan anak muda gitu. Iya. Oke. Jangan sampai bukan ente pe umur yang muda tapi dorang ente tidak tahu apa yang dorang pe keinginan. Berarti Oli harus perbanyak juga turun dan melihat bagaimana mempelajari apa sebenarnya sih aktivitas anak muda saat ini. Iya, dan itu kan yang orang ada belajar akan. Iya, 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 iya. Oke, everybody. Ronaldi Juni, jangan lupa tanggal 14 pilih yang 14 botak. Februari. Ente sudah siapkan NTP foto yang botak itu? Sudah anak suka Oke. siap. So ada di mana-mana itu foto. Oke, stiker dan sebagainya. Ada juga Pak anak PWA kan. Kalau misalnya dorang mau jadi NTP relawan gitu, orang harus hubungi ke mana? Misalnya ada yang suka, anak muda dan kemudian anak suka sekali kawan LP konsep ide ini, anak pengen dong jadi DP relawan gitu. Bisa DM di Facebook. Oke. Semua kanal sosial media ada, cari saja Ronald SB Juni. Oke, yang botak. Yang botak. Oke. Thank you bro, enak sekali orang pe obrolan hari ini. Insya Allah nanti part 2 teman-teman, part 2 orang akan ngomong dengan dia, tapi nanti saat dia senator. Amin. Amin. Ya Allah, gagas sekali doa ya Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.